Pra-peradilan adalah satu upaya hukum yang dilakukan oleh para tersangka yang disangkakan oleh aparat penyidik yang memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi. Jadi pra-peradilan itu merasa jalan satu-satunya untuk membuat supaya eh, penyidikan itu ataupun mengoreksi penyidikan itu benar atau tidak gitu. Jadi penyidik itu kalau di dalam melakukan penyidikan pasti dia memiliki kewenangan-kewenangan yang terbatas ya. Namun penyidik juga ketika menetapkan orang sebagai tersangka, menurut saya itu tidak akan melakukan itu secara sembrono, karena di dalam KUHP itu sudah diatur seperti video-video yang lain, dan banyak orang yang bicara itu ya minimal ada memiliki dua bukti yang cukup ya untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Namun kadang-kadang dalam praktek kita sering ketemu bisa saja orang tersebut tidak puas ya dengan cara kinerjanya penyidik, maka bisa diuji di pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu salah satu jalan. Sebenarnya ada dua jalan. Pertama pra-peradilan, yang kedua gelar perkara khusus. Namun dalam gelar perkara khusus ini jarang sekali terjadi dalam praktek karena sudah merupakan kebiasaan itu dilakukan pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu cepat ya, cuma 1 minggu prakteknya itu. Lantas hakimnya hakim tunggal, dan si penggugat itu mesti mampu mendalil-dalilkan apa yang dilakukan oleh penyidik ini tidak pas ataupun tidak uh, profesional menurut si penggugat gitu. Nah, menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini kemarin saya ditanya oleh salah satu subscriber. Dia tanyanya begini, Pak, pasca pra-peradilan apa yang dilakukan oleh siang pemenang pra-peradilan? Istilahnya menang ya, menurut saya bukan menang kalah itu ya, tapi ya sudahlah, kayak saya ngikutin istilah itu. Apa yang harus dilakukan? Ya itu otomatis itu si penyidik harus membuka kembali perkara itu, dan penyidik harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah diperintahkan dalam uh, pemeriksaan di proses pengadilan pra-peradilan itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk penyidik untuk menghalang-halangi, bukan menghalang-halangi ya, atau memperlambat ataupun ya menyetop kembali dengan alasan-alasan yang sama. Itu tidak bisa lagi karena itu merupakan perintah pengadilan, dan itu demi hukum harus dikerjakan oleh penyidik secara maksimal untuk mencapai keadilan bagi si pelapor gitu loh. Nah, namun di dalam perkembangannya juga ya, pra peradilan itu ya bukan berarti menyangkut pokok perkara, itu hanya sekedar mengenai prosedur dan lain sebagainya itu. Nah, pertanyaannya berikut, Pak, apakah pra peradilan itu mengakibatkan orang tuh harus menjadi tersangka? Oh tidak, ya tidak. Ini kembali lagi kepada penyidikan. Namun seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa penyidikan itu ketika dilakukan oleh penyidik menetapkan tersangka itu melalui proses itu. Saya ngomong prosedur yang benar ya. Saya ngomong yang positif ya. Saya ngomong yang tidak ada tendensi apa-apa. Saya ngomong secara normatif yuridis saja dan proses hukum secara benar ya. Bahwa penyidik itu ketika menetapkan tersangka itu pasti dia tidak main-main gitu. Karena itu menyangkut nasib orang. Ya, penyidik-penyidik yang profesional dia tidak akan main-main soal itu. Apalagi dia takut itu ya. Apalagi dia percaya dengan karma, dia takut betul itu. Karena apa? Ketika menetapkan orang sebagai tersangka itu mengenai nasib orang itu. Ya, ketika ada pendoliman, bagi yang percaya karma ya, itu akan kembali lagi kepada orang yang memberikan pendoliman kepada orang itu. Nah, daripada kita sesat ya dalam pendidikan, lebih baik ya kita on the track aja bekerja seperti itu. Nah, itu ya yang mau saya sampaikan mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan ada hal yang biasa saja. Pra-peradilan bentuk koreksi dari ataupun pengawasan bagi penyidik ya. Yang ketiga, pra-peradilan itu sifatnya perintah ya untuk dijalankan. Pra-peradilan bukan menyangkut pokok perkara, dan pra-peradilan bisa menjadi salah satu jalan untuk membuka kembali perkara yang sudah ditutup oleh penyidik, karena penyidikan itu tidak mengenal nebis in idem ya. Jadi kalau yang namanya nebis in idem itu seperti video-video yang lain dulu saya juga sampaikan, nebis in idem itu berkenaan dengan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, merupakan putusan yang sudah inkrah pada wisdeh, tidak bisa lagi diuji dengan bukti yang sama, dengan orang yang sama, dengan peristiwa yang sama.
Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan sukses.